Shalom saudaraku, salam jumpa, salam bahagia saudaraku seiman. Berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya percaya Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saudara yang di rumah, bahkan kita semua tetap kuat, tetap semangat, dan tetap bersyukur pada Tuhan. Ibadah online GPDI Eklesia Jalan Tamrin Palu segera kita mulaikan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, kita fokus di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, kita berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau adalah sahabat kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Angkat tanganmu, katakan Hosana, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. sekali lagi, Hosana. Saja Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yes, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia sejenak di dalam roh dan kebenaran.
ajaiblah Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Segala hormat puji Disembah, diagungkan namamu. Kau Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan, Allah kami. Percaya, haleluya. Dia penebus kami, Dia segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Kau yang terbaik Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat bagi kami. Terpujilah namamu Yesus, kuasa-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus yang heran dan luar biasa. Kami ada di sini Tuhan. Kami yang ada di rumah menyembah dan memuliakan Engkau dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada beserta bersama dengan kami. Hari ini kembali Bapa, kami diberi kesempatan, kami diberi waktu di dalam hal yang sama. Kami memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwasanya Engkau bersama dengan kami terus menerus dalam hidup ini. Sebab itu ya Tuhan, kesempatan yang indah ini kami akan memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Bersamalah dengan kami, karena apa yang kami lakukan ini Tuhan akan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Sebab itu urapi kami semua dan kuduskan kami, baik yang ada di gedung ini Tuhan maupun yang ada di rumah. Kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang akan bekerja dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami beri hidup ini untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami, kami bersyukur kepada Sang Penebus kami, Yesus Kristus yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan agungkan dan muliakan Dia. Kita sembah Dia karena Dia adalah Tuhan kita. Sebab itu berikanlah hatimu, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, Amin. tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan itu bagi kita. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti.
sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Tangannya, tangannya ajaib Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Sekali lagi tangannya. Haleluya, tangannya. Amin. Tangannya Yesus ajaib. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang ajaib dan hebat bagi kita semua. Kita mau berkata kepada Dia bahwa kita lebih dari pemenang. Karena ada Yesus yang menopang kita, membimbing kita. Kita kuat, kita mampu. Karena Dia yang memberi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Si Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, Haleluya. amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Oh, Kita lebih dari kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita lebih daripada pemenang. Kita ada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Berilah hatimu untuk Tuhan. Firman-Nya akan disampaikan. Sebab itu dengan iman kita mau berkata, iman yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam Dia. Kita memiliki pengharapan yang kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Iman yang membuat saya melihat wajah-Nya Tuhan. Walaupun gelap menutupi, datang sinar terang dari Tuhan. Puji Tuhan. Iman yang membuat saya melihat tangan-Nya Tuhan. Walaupun di lembah yang terjal, Dia menghampiriku lalu menggendongku. Puji Tuhan. Tuhan, tambahkanlah imanku, walau tak sebesar biji sesawi. Ku yakin hanya iman yang membuat saya sanggup berdiri. Iman yang membuat saya mengerti maknanya kasih. Di mana ada yang terluka, ada yang tersiksa, saya melayani Tuhan. Tuhan, tambahkanlah imanku, walau tak sebesar biji sesawi. Ku yakin hanya iman yang membuat saya sanggup berdiri. Iman yang membuat saya mengerti maknanya kasih. Di mana ada yang terluka, ada yang tersiksa, saya sekali lagi. Oh Tuhan, kami undang Ibu Gembala. Oh Tuhan, tambahkanlah imanku, walau tak sebesar biji sesawi. Ku yakin hanya iman yang membuat saya sanggup berdiri. Iman yang membuat saya mengerti maknanya kasih. Haleluya Yesus. Di mana ada yang terluka, ada yang tersiksa, saya melayani. Di mana ada yang terluka, di mana ada yang terluka, ada yang tersiksa, saya melayani. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kasih Bapa di sorga. Bila pagi hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu, firman yang membuat iman kami bertambah Tuhan. Dan iman itu yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini, di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Hanya iman yang membuat kami mengerti makna kasih-Mu Tuhan. Kami mau melayani walaupun dalam keadaan yang sulit, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi Roh Kudus menolong kami semua. Biar lewat firman-Mu pagi hari ini, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu siap. Engkau tidak pernah terlelap mendengar seruan kami dan menjawab doa kami. Hamba firman-Mu kami taruh dalam tangan Tuhan. Adalah dalam urapan dan hadirat Allah, hamba akan berdiri menyampaikan berita firman-Mu. Beri kebebasan bagi hamba-Mu untuk berkata-kata Tuhan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati umat-umat-Mu yang lagi menonton atau melihat beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Biar kekuatan menjadi bagian kami semua. Kami berdoa, bersyukur akan terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Segala puji bagi Tuhan yang memberi waktu dan kesempatan yang baik bagi kita hari ini untuk beribadah walaupun masih dilakukan secara online. Puji Tuhan. Mari kita mendengarkan beberapa ayat firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini, agar kiranya ayat-ayat ini merupakan kekuatan bagi kita dalam mengiring akan Tuhan. Yang pertama, kita akan membaca dalam Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita lihat bahwa iman kita harus kita pertahankan dengan jalan berjuang, mempertahankan iman. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nasihat buat saya dan saudara yang hidup di zaman akhir ini, yang hidup di akhir zaman, di mana tantangan besar kita hadapi, terutama di dalam berupaya menghilangkan atau menggugurkan iman yang kita sudah miliki. Kita harus berjuang, kata firman Allah, untuk mempertahankan iman kita. Iman ini sangat penting kita miliki. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Ini adalah aksioma dari hal iman. Kita mempercayai segala sesuatu yang difirmankan di dalam firman Allah. Walaupun secara mata lahiriah kita belum melihat, tapi kita harus percaya. Ini iman. Karena tanpa iman dikatakan mustahil kita diperkenankan oleh Allah. Kita lihat dulu ayat yang kedua, Ibrani 11 ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini iman, saudara-saudara. Kita harus mempertahankan iman itu. Sebab bila kita tidak punya iman, dikatakan dalam ayat 4 dalam Ibrani 11, karena iman
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan dan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi kita lihat orang yang memiliki iman ini sampai sudah meninggal pun kita melihat bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini orang yang beriman. Yang pertama kita lihat di dalam firman Allah. Kita lompat ke ayat ke-6. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi penting sekali saya dan saudara untuk berjuang mempertahankan iman itu. Karena tanpa iman dikatakan kita tidak mungkin diperkenankan oleh Allah. Dan kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah memberi upah kepada kita bila kita sungguh-sungguh mencari akan Dia. Mengapa kita harus berjuang mempertahankan iman? Sebab ada upaya dari orang-orang tertentu untuk menghilangkan iman dari kita. Adalah orang-orang fasik yang kalau kita telusuri, orang fasik itu dilatar belakangi oleh satu kuasa. Itulah kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin menggugurkan iman dari setiap orang yang sudah memilikinya. Kita melihat satu bukti bahwa iman itu bisa hilang dari seseorang. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama dikatakan di sana, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini dalam terjemahan baru. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan lama, kata murtad itu adalah berbunyi dengan kata gugur dari iman. Jadi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di hari-hari kemudian, itu hari-hari akan datang, itulah hari-hari kita sekarang. Firman Allah tegas berkata bahwa banyak orang akan gugur dari iman. Murtad. Orang murtad itu adalah orang yang gugur dari imannya, atau orang yang gugur imannya. Orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang murtad, itu adalah orang yang gugur imannya. Tapi firman Allah nasihati kita supaya kita berjuang untuk mempertahankan iman. Ada satu kisah pendek di dalam Alkitab, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertengkar satu dengan yang lain, memperebutkan posisi. Siapa di antara mereka yang dianggap lebih tinggi atau lebih dihormati. Ini memperebutkan kedudukan, mereka bertikai. Saudara-saudara, lalu Yesus menegur mereka. Khusus kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Lalu sesudah mereka bertengkar, memperebutkan kedudukan, memperebutkan posisi, tentu diwarnai oleh keangkuhan, kesombongan. Ini Tuhan tidak berkenan. Lalu Tuhan menasihati kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada Simon sebagai yang tertua di kalangan mereka, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau menampi kamu seperti gandum. 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ancaman terhadap iman kita, saudara-saudara, adalah keangkuhan. Ingin menjadi orang yang nomor satu, saudara-saudara. Ini adalah dosanya Lucifer yang kita sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu. Dan kalau kita terbawa arus itu, maka iman kita terancam akan gugur. Lalu Yesus berdoa, Yesus berkata kepada Simon, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara, iman harus kita perjuangkan untuk tetap menjadi milik saya dan milik saudara. Apalagi yang kita lihat bahwa iman ini bisa gugur, atau iman ini bisa hilang dari kita. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini secara profetik. Seperti Yesus meramalkan apa yang terjadi di hari-hari kemudian, bahwa akan banyak orang kehilangan iman. Yesus berkata, jangan-jangan aku kembali nanti tidak menjumpai iman. Mengapa saudara-saudara? Karena memang iblis berupaya agar orang yang beriman itu satu ketika imannya lemah, kemudian imannya hilang sama sekali dan murtad meninggalkan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman. Kita kembali kepada Lukas 22 tadi. Apa yang Yesus ingatkan kepada Simon dan teman-temannya yang lagi bertengkar memperebutkan kedudukan. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi dalam menggugurkan iman itu iblis seperti menampi gandum. Nah, kalau iblis menampi kita untuk menggugurkan iman, pada prakteknya orang menampi beras misalnya atau menampi gandum, hal itu dilakukan untuk membuang dedaknya, membuang dedak, kotorannya. Dan yang disimpan adalah gandumnya. Sama dengan orang menampi beras, yang dibuang adalah dedaknya untuk dibakar, tapi menyimpan berasnya. Tapi iblis lain, yang dia mau gugurkan justru adalah iman. Yang dia mau simpan adalah dedaknya, yang dia gugurkan adalah gandumnya, yang mau dia gugurkan adalah berasnya. Itu iblis. Dia ingin menjatuhkan iman, menggugurkan iman kita. Tapi Yesus lain. Yesus juga mau menampi kita untuk membersihkan kita. Atau ayat berapa saya lihat dulu, Matius pasal 3 ini ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan juga menampi, tapi yang mau dia buang adalah kotoran, adalah jerami, dedaknya akan dibuang, dibakar, tapi disimpan adalah gandumnya. Tapi iblis terbalik, dia akan menggugurkan iman kita. Itulah sebabnya kita perlu berjuang mempertahankan iman. Kita perlu berjuang mempertahankan iman. Dengan cara apa kita mempertahankan iman? Yang pertama, Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Bagaimana iman timbul di hati kita? Bagaimana iman itu timbul di hati saudara? Yaitu tatkala kita mendengarkan firman Kristus. Jadi untuk memperjuangkan, mempertahankan iman untuk kita miliki terus menerus adalah dengan jalan terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Sebab dengan mendengar firman Tuhan dikatakan kita punya iman akan dikuatkan. Dan firman itu dikatakan adalah kekuatan Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima.
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. Apakah kekuatan Allah itu? Tempat kita bergantung, tempat iman kita bergantung. Di dalam Roma 1 ayat 16, Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara, tempat iman kita bergantung adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya rajin dengar firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Allah supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 34 ayat 16, sebuah anjuran bahwa bacalah di dalam firman Tuhan. Yesaya 34 16, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain, sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Jadi bacalah firman Tuhan. Banyak orang memiliki Alkitab mungkin, tapi kurang membacanya. Mari hari-hari ini untuk sebuah perjuangan mempertahankan iman, cintailah firman Tuhan. Milikilah Alkitab, bacalah firman Tuhan, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti apa yang dimiliki oleh satu sidang jemaat di zaman Rasuli. Kita lihat jemaat yang ada di Berea. Berea itulah salah satu kota di zaman Rasul Paulus menginjil. Kita lihat dalam Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Tetapi pada ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, jemaat di Berea adalah jemaat yang baik hatinya, dengan rela hati dengar firman. Dan sesudah mereka mendengar firman Allah yang dikhotbahkan para rasul, mereka tiap hari selidiki ayat-ayat itu, selidiki firman Tuhan itu setiap hari, sehingga iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan saya dan saudara, membuat iman saudara, iman saya akan tetap kuat. Sebab firman Allah tidak pernah goyah, tetap teguh apa yang sudah difirmankan. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman itu teguh, artinya tidak tergoyahkan, tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak gagal. Roma pasal 9 ayat 6, coba lihat Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itulah sebabnya kalau kita berpegang kepada firman, iman kita kuat, karena firman Allah itu tidak pernah gagal. Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Dan iman kita supaya teguh dan iman kita kuat di dalam Tuhan juga harus disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan, dikatakan dalam firman Allah, itu akan mati. Seperti dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 mulai. Ini cukup banyak ayatnya, tapi mari kita perhatikan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Untuk memperjuangkan iman kita supaya tetap kuat, kita harus, yang kedua, selain tergantung pada firman Allah, yang kedua adalah ditindaklanjuti dengan perbuatan. Kita tidak hanya menjadi pendengar, kata Yakobus. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Jadi iman tanpa perbuatan dikatakan tidak akan sempurna. Tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan apakah? Adalah perbuatan yang baik. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang yang diselamatkan. Langkah berikut adalah kita lakukan segala perbuatan yang baik. Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah sebabnya Abraham waktu dipanggil, dia percaya akan panggilan Tuhan dan dia taat. Jadi iman juga harus disertai dengan ketaatan kita. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat artinya siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Siap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani pasal 11 bahwa Abraham juga taat. Dia orang beriman tapi dia taat. Ibrani pasal 11. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Ini tentang Nabi Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh sekeluarga selamat dari air bah karena dia beriman, dan iman yang mendorong dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Membuat bahtera, saudara-saudara. Dia taat segala perintah Tuhan, ukurannya, jenis kayunya, bentuk bahtera, dia lakukan seperti apa yang difirmankan kepadanya. Itu adalah sebuah ketaatan. Kita lihat juga Abraham ayat 8 dalam Ibrani 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Mengapa? Dia beriman dan dia taat. Harus ada ketaatan, harus ada tindak lanjut dari apa yang kita percayai, yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat seseorang itu memiliki iman atau tidak, atau merupakan satu indikasi apakah orang itu memiliki iman. Mari kita lihat indikasi pertama seseorang itu memiliki iman. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di manakah seseorang nampak bahwa dia memiliki iman? Dalam ayat ini jelas kita lihat bahwa lewat perkataannya. Iman membuat kita berkata-kata. Maksudnya saudara-saudara, kalau kita percaya, keyakinan kita nyatakan dalam perkataan kita. Kalau kita meyakini Tuhan berkuasa menolong kita, Tuhan adalah pembela kita, maka perkataan kita akan nyata adalah kata-kata yang positif. Kata-kata yang optimis, bukan yang pesimis. Kata-kata kita akan mempunyai sebuah gaya ataupun warna perkataan yang yakin akan sesuatu. Jadi iman kita akan nyata lewat perkataan kita. Kalau kita berkata selalu ya, susah,
ya mungkin ya gagal atau ya sudah hancur. Itu akan terjadi. Karena perkataan kita dikatakan, kata-kata manusia itu mengandung kekuatan, ada kuasa. Sebab dalam Bilangan pasal 14, Bilangan pasal 14, kita lihat ayatnya yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Kalau kita ucapkan berdasarkan keyakinan dan iman kita, maka itu yang Tuhan akan lakukan. Jadi marilah kita mengeluarkan kata-kata yang berbobot iman. Iman berdasarkan firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan firman, itu yang kita percayai, itu yang kita katakan, dan Tuhan berkata, itu yang kulakukan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya Raja Salomo berkata dalam hikmatnya, dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18. Apa dikatakan Amsal Sulaiman 18 ayat 21? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita katakan itu ada kuasanya, saudara-saudara. Jadi orang beriman akan nyata dalam perkataannya. Apa yang kita katakan dalam iman, Tuhan berkata, itu yang aku lakukan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi iman, saudara-saudara, adalah kemampuan yang secara supraalami Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai hal-hal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jadi lewat perkataan kita, iman kita wujudkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu waktu Yesus melewati sepohon ara dan ia ingin makan buahnya. Dia pergi mencari tapi tidak mendapat buah. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu bahwa dia tidak akan pernah menghasilkan buah lagi. Pada waktu mereka balik dari jarak yang sama, mereka melihat Tuhan. Murid-muridnya berkata, Yesus, itu pohon ara yang engkau kutuk sekarang sudah kering dari ujung sampai ke akar-akarnya. Lalu Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sawi sekalipun, kamu boleh berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Jadi tergantung kepada kita, iman kita, saudara-saudara. Tuhan akan melakukan sesuatu berdasarkan iman kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tetapi yang membuat tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan, kalau kita tidak memiliki iman. Pada zaman Tuhan Yesus di kampung halamannya, dia juga tidak bisa melakukan banyak hal, banyak mujizat, tapi sangat terbatas. Kenapa? Karena iman mereka, iman orang sekampung Yesus. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 5. Lukas 6 mungkin. Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kenapa? Ayat ke-6, Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi apa yang membuat tidak terjadi sesuatu? Yaitu kita tidak memiliki iman. Itulah sebabnya Yesus sangat menghargai iman seseorang. Dalam Alkitab kita baca, dia menghargai iman seorang perwira. Seorang perwira yang punya hamba sakit, hampir mati. Lalu dia utus orang pergi kepada Yesus, memanggil Yesus datang menyembuhkan. Lalu Yesus akan pergi, tapi dia berkata, Tuhan tidak usah datang ke rumahku. Cukup katakan satu perkataan saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus berkata, belum aku pernah jumpa
Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Itu luar biasa, saudara. Seorang laskar ternyata bukan orang Yahudi, tapi orang Roma, karena waktu itu dikuasai oleh kerajaan Roma. Ini perwira beriman, saudara-saudara. Dia yakin bahwa dengan satu perkataan Yesus, hambanya akan sembuh. Itu terdapat dalam Injil Matius pasal 8. Tidak usah kita baca, catat saja, saudara cari supaya tepat. Juga dalam Matius pasal 15. Matius 15 kalau saya tidak salah ingat. Itu adalah seorang wanita Siropuniki. Anaknya juga sakit. Dia datang kepada Yesus. Dia minta supaya disembuhkan. Tetapi berbagai alasan Yesus kemukakan. Tapi dia terus minta. Bahkan murid-murid Yesus berkata, berdiam atau diamlah, jangan mengganggu. Tapi dia minta terus, saudara-saudara. Tapi saudara baca dalam ayat itu bahwa Yesus berkata, besarlah imanmu, jadilah seperti yang engkau percaya. Jadi mari saudara-saudara, kita menghadapi masa yang sulit, kita butuhkan iman yang kuat. Kita sudah lihat bagaimana jalan kita berjuang mempertahankan iman supaya tetap ada dalam kita, yaitu dengan cinta firman Tuhan. Kedua, saudara-saudara, kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita bergantung kepada kebenaran firman Allah, kepada kuasa Allah, maka iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kita mempunyai iman seperti itu, Rasul Yohanes berkata, itulah yang membuat kita menang. Dalam 1 Yohanes pasal 5, sebagai ayat-ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 5, ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara-saudara, dalam salinan atau terjemahan lain, versi lain kalau saya baca, dunia itu diartikan dengan mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Sebab menurut Efesus pasal 6 ayat 12, musuh kita bukan darah dan daging. Kita bukan menang atas perlawanan kepada sesama manusia, tetapi kita menang terhadap dunia atas perlawanan iblis kepada kita. Dia menggoda kita supaya kita terjerumus dalam hawa nafsu dosa. Bagaimana kita bisa menang dengan itu? Hanya dengan iman saja. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang membuat kita berkemenangan. Itulah sebabnya mari kita berseru, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab melalui iman kita beroleh kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami beroleh kemenangan dalam perjuangan kami di dunia ini untuk melawan kuasa kegelapan, melawan hawa nafsu duniawi. Kami boleh berkemenangan dari tipu muslihat dosa kalau kami beriman kepadamu. Itulah sebabnya ya Bapa di surga, hamba firman-Mu berhenti berkata-kata dalam kesempatan ini. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, memberikan kepada kami pencerahan atas firman yang kami sudah dengar, agar iman kami terus tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, kuatkan kami bersama-sama agar kami boleh terus berkemenangan, dari kemenangan datang kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, jemaat GPD Eklesia Jalan Tamrin Palu, kami perlu memberitahukan bahwa ibadah online tanggal 3 Mei 2020 adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu diupayakan nanti melalui pengurus-pengurus sektor akan ada pembagian hosti untuk bahan kita
laksanakan perjamuan suci. Jadi diharapkan supaya seluruh pengurus sektor nanti akan bisa menerima, mengambil di pastori untuk bisa membagikan kepada warganya di setiap sektor. Atas perhatian saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita bersama. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri bersama dan bersyukur kita menutup ibadah kita bersama pada hari ini. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhir ibadah kami saat ini, kami datang menaikkan puji syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Doa kami bersama Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang telah beribadah bersama. Apapun keadaan dan situasi kami alami dan hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau terus mempedulikan kami, memelihara dan melindungi kami dari setiap keadaan yang mengancam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai umat yang percaya kepadamu dan sebagai anak bangsa, kami cinta bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami di hari-hari yang penuh perjuangan melawan virus corona yang tersebar di mana-mana Tuhan. Kami mohon kiranya pertolongan Tuhan, ulurkan dan kedangkan tangan-Mu, melindungi bangsa kami, memberi hikmat akal budi kepada pemerintah, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat kepada mereka, bersatu padu dengan badan-badan yang sudah dibentuk untuk menangani virus ini Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Tuhan mereka semua berhasil, oleh karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Terutama para dokter dan para medis Tuhan yang ada menangani semua orang yang terpapar dengan virus ini. Beri perlindungan kepada mereka.
dan juga beri hikmat kepada mereka. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang tepat untuk memberi pertolongan kepada mereka yang terpapar dengan virus ini. Tuhan, pelihara juga kaum keluarga mereka. Demikian dengan TNI dan Polri, Tuhan. Beri mereka kesatuan hati untuk menertibkan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, supaya mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai langkah-langkah untuk mengatasi meluasnya virus corona di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, marilah kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin.